Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Dari wawasan dulu ya, wawasan itu apa sih? Suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wawasan ya. Kemudian Wiyata, pendidikan Mandala, yaitu tempat atau lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, Wiyata Mandala ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama, ya, diingat-ingat, sekolah merupakan lingkungan pendidikan, ya kan? Terus kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi hubungannya serasi. Kemudian, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, kemudian sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah sekolah dan fungsinya. Jadi, sekolah itu apa? Lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM. PBM itu adalah proses belajar mengajar. Untuk membina dan mengembangkan, yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup atau kepribadian. Jadi untuk melatih kepribadian menjadi lebih baik, kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Kemudian di sekolah itu juga mengembangkan kemampuan berkarya. Nah, jadi apa sih fungsinya sekolah itu? Fungsinya sekolah adalah tempat masyarakat belajar, ya, karena dia memiliki aturan atau tata tertib yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, ya kan, untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi tempat belajar ya. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama sudah jelas, ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, serta terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi prinsip sekolah itu adalah yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi sekolah bukan cuma tempat belajar, tapi sekolah juga sebagai rumah kedua, ya. Jadi memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar, ya. Peran pendidik bukan hanya seperti guru, tapi juga sebagai orang tua atau bahkan menjadi seorang kakak. Kemudian sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil dan merata. Kemudian, intelektual itu bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Jadi, di sekolah juga memperhatikan kemampuan bersosialisasi, terus emosional, ya, juga memperhatikan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Lalu, sekolah juga sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Ya, sikap yang sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, merupakan watak yang dibentuk dalam lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi dunia ini berubah begitu cepat, maka siswa harus bisa belajar secara mandiri. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk kehidupannya. Jadi, sekolah juga sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran, namun juga mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian berkaitan dengan penggunaan sekolah. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, maka tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi,
yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Juga tidak boleh merokok karena sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian, sebagai penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, serta propaganda politik atau kampanye, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, serta kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif, maka itu semua dilarang dilaksanakan di sekolah. Yang terakhir adalah mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi, dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, sekolah perlu menanggulangi secara dini agar tidak timbul permasalahan-permasalahan. Yang pertama, melalui tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif melalui memelihara sekolah, menciptakan lingkungan bersih. Jika lingkungan bersih, pembelajaran akan merasa nyaman. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sekarang sudah diganti dengan MPLS yang anti perpeloncoan. Kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah, jika memungkinkan. Untuk saat ini, karena pembelajaran sedang daring, maka ekstrakurikuler ditiadakan untuk sementara. Tahap yang kedua adalah tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang melanggar peraturan. Seperti ini, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut orang tua. Ya, jadi misalnya ada siswa yang bertengkar, didamaikan. Kemudian membatasi areal tempat terjadinya aksi, misalnya bertengkar. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegahnya timbul isu-isu baru. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian materi tentang Wiyata Mandala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.